Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Dian Fitri dari program studi akuntansi semester 3. Di sini saya akan memberitahu gimana cara mengolah data kuesioner di SPSS atau data primer. Apa itu data primer? Data primer adalah merupakan data yang diambil langsung tanpa perantara, contohnya wawancara, observasi, dan lain-lain. Ini dia uji data data primer di SPSS. Di sini ada data statistik deskriptif. Uji kualitasnya di sini ada uji validitas, uji reliabilitas, kemudian ada uji asumsi klasik, kemudian ada uji regresi linear berganda, kemudian ada uji hipotesis atau uji T, dan uji F. Apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif yaitu membahas tentang cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistik deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambarkan data. Bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Yang pertama, di sini ada uji validitas. Uji validitas merupakan alat uji untuk digunakan mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation atau lebih besar dari 0,3, maka pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pernyataan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alfanya atau lebih besar dari 0,6 pada tabel reliability statistik. Di sini analisis pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPS pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Ini ada datanya. Metode penelitian, di sini ada kemandirian belajar untuk X1, untuk X2 motivasi berprestasi, dan Y prestasi praktikum aplikasi software SPSN. Metode beranalisis data. Setelah data selesai dikumpulkan, selanjutnya data diolah dan dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif. Alat analisis data yang digunakan adalah SPSS versi 26.0 SPSS Statistical Package for Social Science. Adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk menganalisa sebuah data dengan analisis statistika. Untuk menguji dan menganalisis data dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik analisis data sebagai berikut. Ini ada data analisis statistik deskriptifnya. Kemudian di sini ada uji validitas datanya, uji reliabilitas,
Di sini lampiran kisi-kisi angka penelitian. Di sini variabel kemandirian belajar, indikatornya mampu bekerja sendiri, 1,2 butir atau jumlahnya 2, menguasai keahlian dan keterampilan belajar, di sini 3,4, jumlahnya 2, bertanggung jawab 5,6, jumlahnya 2. Ini motivasi, berprestasi, mempunyai tanggung jawab 1,2 dengan jumlah 2, membutuhkan umpan balik 3,4,5, memiliki jumlah 3. Ini prestasi praktikumnya aplikasi software SPSS. Di sini inovatifnya memiliki 1,2 dan jumlahnya 2, berorientasi untuk sukses 3, 4, 5. Jumlahnya yaitu 5. Di sini keterangannya sangat setuju, sangat tidak setuju yaitu 1, tidak setuju itu 2, netral itu 3, setuju itu 4, sangat setuju itu 5. Kemudian kita akan mencarinya di SPSS. Di sini saya sudah membuka SPSS-nya, kemudian kita masukkan datanya. Ini saya sudah membuka datanya, kemudian untuk value-nya kita akan ubah 1 untuk sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk netral, 4 untuk setuju, 5 untuk sangat setuju. Dan kita klik OK. Kemudian selanjutnya saya akan meneruskan sampai W07. Kemudian di sini saya sudah masukkan 1 untuk tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk netral, 4 untuk setuju, 5 untuk sangat setuju. Kemudian kita akan mencari statistik deskriptifnya. Kemudian kita klik analyze, frekuensi, deskriptif, frekuensi. Kemudian di sini saya akan pindahkan kemudian di sini saya akan pindahkan ke sebelah
Kemudian kita klik statistik. Di sini saya akan mencek list mean, median, modus, dan sum. Kita klik kuartil, persentil. Ini saya akan mengubahnya menjadi 10, 20, 30, 40, 50. Kita klik continue, kemudian oke. Nah, di sini datanya sudah muncul, hasilnya sudah muncul. Di sini hasilnya sudah muncul, jumlah data masing-masingnya memiliki 171, dan misinya atau kesalahannya di sini tidak ada. Dan untuk min-nya di sini ada median, ada modus, dan sum. Di sini saya akan menjelaskan apakah itu B, M, atau W itu apa. Di sini saya akan menjelaskan untuk B terlebih dahulu. Yang B itu untuk variabel kemandirian belajar, dan M variabel motivasi berprestasi, dan untuk W variabel prestasi praktikum software SPSS. Di sini ada mean atau rata-rata, ada median atau nilai tengah, dan modus. Di sini banyak respondennya yang mengisi angka 4 atau dengan keterangan setuju. Di sini juga ada sum dan persentilnya. Selanjutnya, kita lihat tabel frekuensinya. Di sini untuk B atau B01, pada pernyataan saya tidak merasa tergantung mengerjakan tugas pada teman-teman memiliki frekuensi paling banyak, yaitu 70. Pada keterangan setuju, dan di sini ada banyak, dan di sini hanya 4 yang tidak setuju dengan pernyataan saya tidak merasa tergantung mengerjakan tugas pada teman-teman. Selanjutnya, untuk B02 mencerminkan frekuensi berapa jumlah responden yang setuju dan tidak setuju atau nilai tengah dengan pernyataan tersebut. Di sini memiliki responden 90, paling banyak setuju, dan yang tidak setuju 4 responden. Untuk B03 di sini paling banyak ada 78 untuk setuju dan sangat tidak setuju ada 5. Begitupun selanjutnya, di sini ada B04. B04 di sini paling banyak 70 dan tidak setuju dan sangat tidak setuju itu ada 1. B05 itu paling banyak 97 dan tidak setuju 4. Ini sudah saya cek. Kemudian ini ada M. Di sini M
paling banyak yaitu 58 untuk setuju dan sangat tidak setuju yaitu ada 11. Ini juga untuk M02 kita bisa lihat. Saya akan lanjut ke W. Ini W paling banyak untuk netral yaitu 67 dan sangat tidak setuju di angka 7. Kemudian kita akan mencari kualitas datanya, apakah data tersebut valid atau data itemnya valid dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Saya akan membaca soalnya terlebih dahulu untuk mencari statistik uji kualitas data di SPSS-nya. Di sini pernyataannya, yang pertama, saat saya tidak merasa tergantung untuk mengerjakan tugas dengan teman-teman. Yang dua, saya tidak mempelajari sendiri materi pelajaran yang belum saya pahami. Ini ada 6 untuk kemandirian belajar, motivasi berprestasi, yaitu ada 5, prestasi praktikum aplikasi software ya, SPSS itu ada. Kemudian kita akan mencari atau kita uji di SPSS. Kemudian di sini kita klik analyze. Terus kita buka scale. Terus reliability analyze. Kemudian sini kita karena tidak bisa satu persatu, maka sini saya akan mencari B-nya terlebih dahulu. Saya akan pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian kita statistiknya, kita klik checklist scale if item delete, kemudian continue. Oke. Kemudian kita akan mencari yang M. Kemudian sini saya akan mencari yang M. Kemudian yang M saya akan pindahkan. Ini saya akan sudah pindahkan. Di sini udah terganti ya checklistnya. Kita klik OK. Kita akan mencari W. Ini juga sudah terganti ya kan checklistnya. Kita klik OK. Ini dia hasil dari variabel ini dia hasil dari
data yang tadi sudah saya cari. Sini untuk datanya ada 171. Kemudian jika nilai corrected itemnya lebih dari 0,3, maka datanya valid. Di sini datanya lebih dari 0,3 semua, tandanya valid. Dan apakah valid? Tentu reliabilitas. Maka di sini kita di sini 0,767 tandanya lebih dari 0,6 atau reliable. Kemudian kita ke bawah. Ini untuk yang selanjutnya, di sini untuk corrected itemnya lebih dari 0,3 semua, tandanya valid. Untuk melihat reliable-nya, di sini ada Cronbach alpha, yaitu 818 atau lebih dari 0,6. Kemudian tanda kita buka selanjutnya. Di sini ada correct itemnya. Di sini semuanya lebih dari 0,3 tandanya valid. Dan untuk Cronbach alpha-nya di sini 0,778 atau lebih dari 0,6 atau reliable. Ya, di situ inilah mengenai statistik deskriptif dan uji kualitas data di SPSS. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.